solusi utama normalisasi order ini apa sih Pak? Jadi gini, sudah cukup banyak ya dan cukup lama juga para pengusaha ini mungkin saat belinya, mungkin juga karena dia ingin mengangkut lebih banyak, itu kemudian kendaraan truk itu dipanjangin. Kemudian sebagian besar kayak model dump truck ditinggikan. Padahal aturan kita tidak seperti itu. Dan kemudian apakah boleh? Boleh. Dengan catatan memang harus ada keseimbangan karena memang masing-masing sumbu ini kan 8, ada yang 8 ton ya. 8 ton per sumbunya untuk mangkuk itu. Nah, kalau ini dipanjangin atau tinggikan atau dilebarkan, dampaknya apa? Mengangkutnya pasti kapasitas pasti akan lebih. Tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Nah, kemudian dampaknya adalah mobil truk yang overdimensi potensi mengangkut barang pasti overloading. Makanya ada jembatan timbang. Nah, jembatan timbang tadinya itu kan dikelola oleh pemerintah provinsi, tapi kemudian diserahkan ke pusat. Nah, sekarang ini jembatan timbang saya sedang gencar-gencarnya. Kalau mobil truk itu overloading, itu ditransfer muatannya, diturunkan barangnya, disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau saya cuma ngangkut 50 ton, ya 50 ton aja gitu. Jangan lebih dari itu, kira-kira begitu. Dan itu kan pasti akan ada cost lagi kan, ada biaya lagi kan, daripada begitu. Nah, sekarang saya mengajak kepada semua kendaraan truk yang pengusaha, yang kendaraannya tidak sesuai dengan dimensi, untuk dinormalisasi, dipotong. Karena kalau seperti ini kalau uji kir yang saya bilang 6 bulan sekali nggak lolos, tidak sesuai aturan, tidak sesuai ukuran. Karena ini nanti mungkin dampaknya kalau seperti ini, aspek keselamatan tidak terjamin. Mobilnya kalau kita dimuatin banyak berarti kecepatannya nggak maksimal. Kemudian selain keselamatan juga adalah kerusakan jalan. Kita rasakan Surabaya, kan jalannya nggak ini kan, bergelombang kan. Itu salah satunya ada karena truk yang overloading ini. Nah, dengan demikian ya kita sudah harus menyelesaikan ini, dan Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, kita akan menyelesaikan ini sampai dengan tahun 2023. Tapi tentunya dengan kepolisian, karena ini ada dalam Undang-Undang 22. Jadi kewenangan kepolisian cukup besar untuk bisa juga melakukan menyelesaikan ini, karena mereka bisa di mana saja melakukan penindakan. Tapi kalau perhubungan hanya ada di jembatan timbang dengan di terminal. Jadi untuk menyelesaikan ini saya bergerak dari hulunya, pemotongan, normalisasi dan sebagainya. Kemudian nanti penegakan hukum bisa dilakukan. Selain juga kita sedang mengusulkan nanti penegakan hukum, sanksinya ditambahkan lagi. Itu aja. Dengan adanya acara ini, harapan dari kepolisian seperti apa, Pak? Jadi harapannya yang pertama, transportasi angkutan jalan, ekonomi tetap berjalan, pembangunan tetap berjalan. Tetapi para pengusaha kami harapkan memperdomani faktor keselamatan, faktor ketertiban, dan tentunya jalan ini banyak yang memanfaatkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh beliau, banyak beberapa jalan bergelombang diakibatkan adanya overload. Tentunya ini harus dilakukan punishment agar jalan tetap terawat dan ekonomi pembangunan tetap berjalan. Dampak yang terjadi sudah adanya angka laka lantas kematian selama, mohon izin Bapak, selama 2020 jumlahnya ada 7, kemudian ada yang mengalami kematian, kemudian ada yang mengalami kerugian material, dan ada yang mengalami luka-luka. Dan juga ada yang sudah dilakukan penindakan Bapak, mohon izin, jumlahnya melalui tilang kurang lebih ada 1.637 se-Jawa Timur. Nah, nanti akan kita anet bersama Bapak dengan Dinas Perhubungan Darat. Berarti artinya ini ada semacam untuk meminimalisir tindak kayak seperti ini gitu ya, dan ya. Oke, baik. Karena kecelakaan diawali oleh pelanggaran. Siap. Bukan hanya tempat saja menurut saya. Saya yakin Pak Lukman mungkin enak nggak ya, bisa nggak ya, dan sebagainya. Karena mungkin barangkali ada juga yang mungkin nggak